Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dead clock. Pengertian dead clock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas record yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Dead clock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Dead clock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah record yang hanya boleh diubah oleh suatu proses saja dalam suatu waktu. Jadi, dead clock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Salah satu contoh dead clock: 1. Proses A menggunakan CD-ROM. 2. Proses B menggunakan Signer. 3. Proses A meminta Signer atau tanpa melepas CD-ROM. Terus menunggu. Proses B meminta CD-ROM tanpa melepas Signer. Menunggu dead clock. Model sistem dead clock. Untuk model kondisi dead clock, maka bayangan sebuah sistem dengan satu sekumpulan proses P sama dengan P1, P2 bla 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 Pn. 2. Sekumpulan tipe sumber daya yang berbeda, R sama dengan R1, R2 rm. 3. Sumber daya RI memiliki N bagian intelas yang identik dengan masing-masing digunakan. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. 1. Menunjukkan permohonan atau request. Bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misal karena sumber daya sedang digunakan proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. 2. Menggunakan sumber daya atau use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalkan printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi, dan sebagainya. 3. Melepas sumber daya atau release. Setelah proses menyelesaikan pengguna sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lainnya. Dead clock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan sumber daya. Sumber daya ada dua jenis, yaitu portable. Sumber daya dikatakan portable jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memainkannya tanpa member efek, ataupun pada proses tersebut sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contoh: prosesor, kanal M atau K, disk, semafor. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya dead clock, ia misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi dead clock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dengan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh programmer, tetapi oleh seseorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang dihitungkan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Contoh lain yang menyebabkan dead clock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memiliki memori utama. Contohnya dapat dilihat dari kode berikut.
Setelah proses P dan Q telah melakukan fungsi meminta untuk pertama kali, maka sumber daya yang tersedia dalam banyak ialah 50 atau 200 per 70 per 80. Maka saat P menjalankan fungsi meminta lagi sebanyak 60, maka P tidak akan menemukan sumber daya dari banyak sebanyak 60. Maka P akan menunggu sehingga sumber daya yang diminta dipenuhi. Demikian juga dengan Q, akan menunggu hingga permintaannya dipenuhi. Akhirnya terjadi dead clock yang mengatasi dengan menggunakan memori maya. Yang kedua, non-portable. Pada sumber daya jenis ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Printer adalah salah satu contohnya. Jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Sumber daya jenis ini biasanya berpotensi terjadinya dead clock. Contohnya seperti berikut. Dari kedua fungsi tersebut, ada yang bertindak untuk menerima dan memberi sumber daya, tetapi ada kalanya proses tidak mendapat sumber daya yang dibuat hingga terjadinya blok. Karena itu terjadi dead clock. Tentu saja hal ini sangat jarang terjadi, mengingat tidak ada batasan untuk memproduksi dan mengonsumsi, tetapi ada suatu keadaan seperti ini yang mengakibatkan dead clock. Hal ini mengakibatkan dead clock jenis ini sulit untuk dideteksi. Selain itu, dead clock ini dihasilkan oleh beberapa kombinasi yang sangat jarang terjadi. Penyebab dead clock, setelah kita memperlihat beberapa ilustrasi di atas, mungkin kita sekarang mulai bisa membayangkan apa itu dead clock. Sebenarnya dead clock itu akan terjadi apabila syarat-syarat dari dead clock tersebut terpenuhi. Apapun 4 kondisi penyebab dead clock adalah sebagai berikut. A. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menggunakan hingga sumber daya tadi dilepas atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. B. Hold dan wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses-proses lain. B. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. C. No preemption. Sumber daya yang akan pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepas terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. D. Crawler wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan dan masalah dead clock. Penanganan dead clock terdapat beberapa cara dalam mengenai dead clock yang secara umum ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu 1. Mengembalikan masalah, 2. Mendeteksi dan memperbaiki, 3. Penghindaran, 4. Pencegahan. Mengabaikan masalah dead clock. Untuk memastikan sistem tidak masuk dead clock, sistem dapat menggunakan pencegahan dead clock atau penghindaran dead clock. Penghindaran dead clock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan dengan informasi tersebut. Dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini menyebabkan kebenaran sumber daya apakah ia sedang menggunakan oleh proses lainnya atau tidak.
Model ini lebih dikenal dengan algoritma Old-Stitch. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi dead clock ya dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi Unix mengulangi dead clock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi dead clock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan terjadi apapun. Jika tidak terjadi dead clock maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu waktu tertentu dan mencoba lagi. Mendeteksi dan memperbaiki. Cara ini ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi dead clock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalam. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan dead clock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian dead clock serta pencegahan, maka kita akan sampai pada kondisi dead clock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus direstart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya dead clock adalah: 1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi luar wait secara produktif. 3. Pemeriksaan adanya dead clock terhadap dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh proses. 4. Memeriksa dead clock. Peningkatan model ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke pemerintahan sumber daya yang memiliki tidak memungkinkan akan menyebabkan dead clock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak memungkinkan menuju kepada dead clock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman. Untuk diberikan kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang diproses sebelumnya dipegang oleh proses lainnya telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe set, sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang meminta disebut subset. A. Kondisi aman. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe set jika tidak terjadi dead clock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan dead clock dengan cara mengikuti urutan tertentu. B. Kondisi tak aman. Suatu set dinyatakan sebagai set tidak selamat jika tidak dapat cara untuk memenuhi semua permintaannya yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan urutan pada sistem. Kebanyakan pemerintah terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu tidak aman. Setelah itu baru dianalisikan. Pada sistem dead clock avoidance dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik menggandakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. Situs aman ini terjadi jika sistem pada menganalogiskan sumber daya bagi tiap proses dalam